Di balik perjuangan seorang TKW asal Jawa Tengah di tanah Arab, tersimpan kisah cinta yang tak terduga. Sri, seorang wanita sederhana, terjebak di tengah cinta dua saudara dari keluarga majikannya. Setelah menghadapi banyak konflik, ia akhirnya menemukan kebahagiaannya bersama Tuan Khalid, sang pria yang memilih melawan tradisi demi cintanya. Kini, mereka hidup damai di Indonesia bersama anak mereka, membuktikan bahwa cinta sejati mampu melewati segala rintangan. Ini adalah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang menemukan jalannya pulang. Mari kita simak kisahnya, dan semoga yang like dan subscribe dilancarkan rezekinya. Desa Ngadirejo, Jawa Tengah, masih gelap ketika Sri Wahyuni menutup pintu rumahnya. Di dalam, ibunya menangis terisak-isak, memeluk kain batik yang baru Sri selesaikan sebelum keberangkatan. "Bu, aku pergi ini demi kalian," ia ucap Sri dengan suara bergetar. Meski hatinya berat, ia tetap melangkah keluar, meninggalkan adik-adiknya yang masih terlelap di tikar lusuh. Pikirannya terus melayang pada utang keluarga yang menggunung, dan satu-satunya jalan keluar adalah menjadi buruh migran di negeri orang. Perjalanan Sri ke Arab Saudi penuh ketegangan. Di bandara, ia bergabung dengan para perempuan lain yang wajahnya mencerminkan harapan sekaligus kekhawatiran. Sri menggenggam tiket pesawatnya erat-erat, berulang kali membaca namanya sendiri untuk memastikan bahwa ini nyata. "Bu, aku akan baik-baik saja," bisiknya dalam hati, meski bayangan kemungkinan buruk, majikan yang kasar atau lingkungan asing, menyelinap di benaknya. Setibanya di Riyadh, Sri merasakan perbedaan yang begitu mencolok. Udara panas menyengat, dan hiruk-pikuk kota besar terasa begitu asing baginya. Namun, ia segera dibawa ke rumah keluarga Al-Fahad, tempat ia akan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Rumah itu besar dan megah, seperti istana dalam dongeng. Namun, bagi Sri, setiap sudutnya terasa dingin, seperti ada jarak yang tak terlihat antara dirinya dan dunia baru ini. Hari-hari pertama bekerja di rumah Al-Fahad penuh dengan tantangan. Bahasa Arab yang terbatas membuatnya sulit berkomunikasi dengan majikannya. Ibu Al-Fahad, seorang wanita tegas dengan sorot mata yang tajam, selalu mengawasinya dengan penuh curiga. "Jangan sampai ada kesalahan," bisik wanita itu dalam bahasa Inggris yang berat, membuat Sri merasa semakin kecil. Meski begitu, ia tetap bertahan, mengingat alasan ia datang ke negeri ini, untuk membayar utang dan membiayai sekolah adik-adiknya. Di tengah kesibukannya, Sri mulai menarik perhatian dua anak lelaki keluarga Al-Fahad. Khalid, si sulung, seorang dokter yang pendiam dan serius, sering memperhatikan Sri dari jauh. Sementara Faisal, yang lebih muda, penuh semangat dan suka bercanda, mulai mencoba berbicara dengannya dalam bahasa Indonesia yang patah-patah. Sri tak menyadari bahwa kehadirannya mulai menciptakan dinamika baru di rumah itu, terutama antara kedua saudara itu. Suatu malam, saat Sri sedang membereskan ruang keluarga, Faisal tiba-tiba datang dan membantunya membawa tumpukan buku yang jatuh. "Kamu dari mana di Indonesia?" ditanyanya dengan senyum yang membuat Sri bingung. Ia ragu menjawab, takut dianggap melampaui batas sebagai pekerja. Namun, Faisal tak menyerah, terus berusaha memulai percakapan hingga Sri akhirnya menjawab dengan malu-malu. Di sisi lain, Khalid sering mengamati Sri dalam diam. Suatu sore, saat ia kembali dari klinik, ia melihat Sri tengah sibuk di taman belakang, mengatur pot-pot bunga. "Dia rajin sekali," pikir Khalid. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Sri, sesuatu yang tidak pernah ia lihat pada wanita-wanita yang dikenalnya. Namun, Khalid memilih menyimpan perasaannya, karena ia tahu posisinya sebagai anak dari majikan Sri. Sri sendiri merasa bimbang. Ia hanya ingin bekerja dan mengumpulkan uang, namun perlakuan Faisal yang ramah dan perhatian Khalid yang penuh kehangatan membuat hatinya goyah. Dalam kesendirian malam-malam panjang di kamarnya, ia sering bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku harus merasakan ini? Aku ini siapa dibandingkan mereka?" Namun, Sri tak menyadari bahwa kisah hidupnya baru saja dimulai, dan perjalanan penuh dilema serta emosi akan segera menantinya.
Hari-hari berlalu, dan Sri mulai merasa lebih nyaman bekerja di rumah Al-Fahad. Namun, kenyamanan itu tak bertahan lama. Hubungan antara dirinya dan dua putra majikannya perlahan menjadi lebih rumit. Faisal, dengan sikap ceria dan ramah, seringkali mencari alasan untuk berbicara dengannya. Ia selalu menemukan waktu untuk menyapa Sri, bahkan ketika Sri tengah sibuk membersihkan lantai atau menata ruangan. "Sri, kamu tahu, Indonesia itu indah. Saya pernah ke Bali," katanya suatu hari sambil tersenyum lebar. Sri, yang awalnya ragu menjawab, hanya tersenyum kecil. Namun, senyuman Faisal terasa begitu hangat hingga perlahan Sri mulai merasa nyaman. Di sisi lain, Khalid menjadi sosok yang lebih diam, tetapi kehadirannya terasa kuat. Ia kerap memperhatikan Sri dari jauh tanpa berkata apa-apa. Suatu sore, saat Sri tengah menyapu halaman belakang, Khalid datang tanpa suara. "Kamu suka bunga ini?" tanyanya sambil menunjuk tanaman bougainville yang sedang mekar. Sri terkejut mendengar suara Khalid, tetapi ia menjawab dengan sopan, Iya, Tuan. Di desa saya, bunga ini juga banyak." Khalid tersenyum tipis, lalu pergi. Momen-momen kecil seperti itu membuat Sri bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dirasakan Khalid terhadap dirinya. Ketegangan semakin terasa saat Faisal secara terang-terangan menunjukkan perhatiannya. Ia mulai memberinya hadiah-hadiah kecil, seperti buku catatan dengan motif bunga atau syal sederhana. Faisal bahkan belajar beberapa kata dalam bahasa Jawa untuk menyenangkan hati Sri. "Sugeng enjing," ia ucapnya suatu pagi dengan penuh semangat, membuat Sri tak bisa menahan tawa. Namun, tawa itu diikuti oleh rasa cemas. Sri tahu bahwa Faisal mulai menyimpan perasaan yang tak seharusnya. Di sisi lain, Khalid menjadi semakin pendiam, tetapi tatapannya terhadap Sri semakin sulit diabaikan. Suatu malam, saat keluarga Al-Fahad mengadakan makan malam bersama, Khalid sengaja duduk di dekat dapur, tempat Sri sedang menghidangkan makanan. Ketika mereka bertatapan, ada sesuatu dalam mata Khalid yang membuat Sri gugup. Ia berusaha mengalihkan pandangannya, tetapi detik itu cukup untuk membuat hatinya berdebar. Situasi semakin memanas ketika ibu mereka, Nyonya Al-Fahad, mulai menyadari perubahan perilaku kedua putranya. Ia memanggil Sri ke ruang tamu suatu sore. Dengan suara dingin, ia berkata, "Sri, ingat tempatmu di rumah ini. Kamu hanya pekerja. Jangan sampai ada hal-hal yang melampaui batas." Sri mengangguk dengan tubuh gemetar, merasa malu sekaligus takut. Namun, di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah yang terjadi benar-benar salah jika ia tidak pernah berniat memulai apapun? Di luar sepengetahuan Nyonya Al-Fahad, persaingan antara Khalid dan Faisal semakin nyata. Faisal mulai terang-terangan menunjukkan perasaannya di depan Khalid. Suatu hari, saat mereka berada di ruang keluarga, Faisal berkata dengan suara keras, "Istri adalah perempuan yang luar biasa. Saya ingin mengenalnya lebih dekat." Khalid, yang duduk di sudut ruangan, menatap Faisal dengan tajam. "Kamu lupa siapa dia?" "Dia pekerja kita," jawab Khalid dingin, meskipun hatinya penuh pergolakan. Sri, yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, merasa dirinya seperti beban di keluarga itu. Ia ingin pergi, ingin melarikan diri dari situasi yang semakin rumit. Namun, ia tak punya pilihan lain. Pulang ke Indonesia tanpa membawa uang berarti gagal menyelamatkan keluarganya. Di kamar kecilnya malam itu, Sri menangis dalam sunyi, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, Khalid mendekati Sri dengan cara yang tak terduga. Ia memberikan Sri sebuah buku kecil berisi catatan tentang Riyadh dan tempat-tempat indah di Arab Saudi. "Ini untuk kamu. Kalau kamu ada waktu, bacalah. Mungkin kamu akan suka," katanya. Sri menerima buku itu dengan tangan gemetar. Khalid tak banyak bicara, tetapi perhatiannya terasa begitu tulus. Untuk pertama kalinya, Sri merasa bahwa Khalid bukan hanya majikan,
tetapi juga seseorang yang peduli padanya sebagai manusia. Faisal, yang mengetahui hal itu, semakin merasa cemburu. Suatu malam, ia mendatangi kamar Sri tanpa pemberitahuan. "Sri, aku suka sama kamu." "Aku serius," katanya dengan nada mendesak. Sri terkejut dan hanya bisa terdiam. "Aku nggak mau kamu salah paham sama Khalid. Dia nggak sungguh-sungguh. Aku yang lebih mengerti kamu," lanjut Faisal. Kata-katanya membuat Sri semakin bingung. Sri kini berada di tengah badai emosi. Hatinya bimbang, pikirannya dipenuhi rasa takut dan kebingungan. Ia tahu bahwa apapun pilihannya, akan ada hati yang terluka. Namun, satu hal yang pasti, ia tak bisa terus berada dalam situasi ini. Sri mulai berdoa setiap malam, memohon petunjuk dari Tuhan tentang jalan yang harus ia ambil. Di balik doa-doanya yang khusyuk, Sri tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari itu, suasana di rumah Al-Fahad terasa berat. Khalid dan Faisal nyaris tidak berbicara satu sama lain, seolah ada tembok besar yang memisahkan mereka. Sri yang sedang menyiapkan teh di dapur mendengar suara Faisal meninggi dari ruang tamu. "Khalid, aku serius dengan Sri. Kenapa kamu selalu menghalangi? Dia bukan cuma pekerja bagi aku," seru Faisal dengan nada marah. Sri membeku di tempatnya, tangannya gemetar memegang teko. Ia tahu masalah ini telah mencapai puncaknya. Khalid, yang biasanya tenang, berdiri dari sofa dengan sorot mata yang tajam. "Faisal, ini bukan soal siapa yang lebih dulu menyukainya. Ini tentang kamu yang tidak bisa berpikir rasional. Dia tidak pantas diperlakukan seperti barang yang bisa diperebutkan," ucap Khalid tegas. Perkataan itu mengejutkan Faisal, juga Sri yang diam-diam mendengarkan. Meski Khalid membelanya, Sri merasa semakin tertekan. Ia tak ingin menjadi alasan pertikaian dua bersaudara itu. Kejadian itu membuat Nyonya Al-Fahad semakin geram. Ia memanggil Khalid ke ruang kerjanya malam itu. "Khalid, apa yang terjadi? Kenapa kamu dan Faisal bertengkar hanya karena seorang pekerja? Ini memalukan," ujar wanita itu dengan nada dingin. Khalid mencoba menjelaskan bahwa perasaannya kepada Sri tulus, namun sang ibu tidak mau mendengar. "Kamu harus menghentikan ini. Kalau tidak, aku akan memastikan dia pergi dari rumah ini," ancamnya. Khalid hanya bisa menunduk. Hatinya bergejolak antara rasa cinta dan tanggung jawab keluarga. Sementara itu, Faisal mendekati Sri dengan cara yang semakin agresif. Ia sering muncul tiba-tiba di tempat Sri bekerja, memaksanya untuk berbicara. Suatu hari, Faisal bahkan mengajaknya pergi keluar rumah, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. "Sri, aku mau kamu tahu betapa seriusnya aku. Aku akan bicara pada orang tuaku, dan aku ingin menikahimu," katanya dengan penuh keyakinan. Sri, yang terkejut dengan pengakuan itu, hanya bisa menjawab pelan, "Tuan Faisal, saya tidak pantas. Saya hanya seorang pekerja." Kata-kata itu membuat Faisal semakin gelisah, karena ia merasa Sri menghindarinya. Di sisi lain, Khalid juga mencoba mendekati Sri, tetapi dengan cara yang lebih halus. Ia sering meninggalkan buku-buku atau catatan kecil di dekat kamar Sri. Dalam salah satu catatan, ia menulis, "Kamu lebih dari sekadar pekerja di rumah ini. Kamu memiliki hati yang tulus dan jiwa yang kuat. Jangan biarkan siapapun merendahkanmu." Sri membaca catatan itu berulang kali, merasakan ketulusan Khalid yang berbeda dari Faisal. Namun, ia tetap bingung harus bagaimana. Pada malam yang sunyi, Sri akhirnya memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan Khalid. Ia menemukannya di perpustakaan kecil rumah itu. "Tuan Khalid, saya ingin bilang, tolong hentikan semua ini. Saya tidak ingin menjadi alasan pertengkaran di keluarga ini," ujar Sri dengan mata berkaca-kaca. Khalid memandangnya dengan lembut. "Sri, ini bukan salahmu. Perasaan ini datang tanpa aku kehendaki.
Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menghargai dan mencintai siapa dirimu sebenarnya, jawab Khalid. Kata-katanya membuat hati Sri semakin bimbang. Namun, drama di rumah Al-Fahad belum berhenti. Faisal yang tidak terima dengan kehadiran Khalid di hati Sri menjadi semakin gelisah. Ia mulai berbuat hal-hal yang nekat untuk menarik perhatian Sri, termasuk mengajaknya pergi diam-diam keluar kota. Aku tahu kamu takut, tapi percayalah, aku bisa melindungimu dari semua ini, ia ucap Faisal penuh harap. Namun, Sri menolak ajakan itu. Tuan Faisal, ini salah. Saya tidak bisa seperti ini, jawabnya tegas, meskipun hatinya penuh ketakutan. Keadaan semakin memanas ketika Nyonya Al-Fahad memutuskan untuk mengambil tindakan drastis. Ia memanggil Sri ke ruang tamu dan menatapnya dengan tajam. Sri, aku sudah cukup bersabar. Kamu harus pergi. Aku tidak mau keluargaku hancur karena kamu, ia ucapnya dingin. Sri merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah bermaksud menyebabkan masalah, tetapi Nyonya Al-Fahad sudah tak mau mendengarkan. Besok, aku akan mengatur kepulanganmu, ia tegasnya. Sri menghabiskan malam itu dengan menangis di kamarnya. Ia merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Namun, saat tengah malam, pintu kamarnya diketuk. Khalid berdiri di sana dengan wajah penuh tekad. Sri, jangan pergi. Aku akan bicara pada ibu. Aku akan melindungimu, ia ucapnya. Sri terkejut, tetapi ia juga tahu bahwa situasinya sudah terlalu rumit. Tuan Khalid, ini bukan tentang melindungi saya. Ini tentang keluarga Anda. Saya tidak ingin menjadi penyebab kehancuran, jawab Sri dengan suara lirih. Keesokan harinya, sebelum Sri sempat meninggalkan rumah, Faisal menemui ibunya dengan kemarahan yang tak terkendali. Kenapa harus dia yang pergi? Kalau dia pergi, aku juga akan pergi dari rumah ini, diancamnya. Nyonya Al-Fahad terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi ia tetap kukuh pada keputusannya. Namun, di luar dugaan, Khalid datang dan berdiri di hadapan ibunya. Jika Sri pergi, aku akan menikahinya dan membawa dia bersamaku. Ini bukan ancaman, Bu. Ini pilihan hidupku, katanya dengan tegas. Ucapan Khalid membuat suasana rumah Al-Fahad berubah menjadi dingin. Nyonya Al-Fahad merasa dilema antara mempertahankan wibawa keluarga atau kehilangan putra sulungnya. Faisal, yang mendengar kata-kata Khalid, akhirnya melepaskan perasaannya. Kalau itu yang kamu pilih, Kak, aku mundur. Tapi jangan pernah lukai dia, katanya dengan suara rendah. Meski hatinya terluka, Faisal tahu bahwa cintanya kepada Sri harus dikalahkan oleh rasa hormat kepada saudaranya. Sri hanya bisa menatap dua saudara itu dengan air mata mengalir. Ia merasa bahwa apapun yang terjadi, hidupnya tak akan lagi sama. Di tengah badai konflik ini, ia tahu bahwa sebuah keputusan besar harus segera diambil, baik oleh dirinya maupun keluarga Al-Fahad. Dan keputusan itu akan mengubah hidup semua orang di dalam rumah megah tersebut. Hari kepulangan Sri tiba. Tasnya sudah dikemas dengan pakaian sederhana yang ia miliki, dan air matanya sudah kering setelah malam panjang penuh doa. Ia berdiri di depan pintu rumah megah keluarga Al-Fahad, menunggu sopir yang akan mengantarnya ke bandara. Suasana rumah begitu sunyi, seolah semua orang tenggelam dalam perasaan masing-masing. Hanya deru angin gurun yang terdengar, membawa serta kepedihan yang mendalam di hati Sri. Namun, sebelum ia melangkah keluar, Khalid muncul di depannya dengan wajah penuh tekad. Sri, aku tidak akan membiarkanmu pergi, ia ucap Khalid dengan nada penuh emosi. Tatapannya begitu dalam, membuat langkah Sri terhenti. Kamu pikir meninggalkan rumah ini akan menyelesaikan semuanya? Tidak, Sri. Kepergianmu hanya akan membuat semuanya lebih sulit, lanjutnya. Namun, Sri yang masih bingung dan takut hanya bisa menjawab dengan suara lemah, Tuan Khalid, ini demi kebaikan keluarga Anda. Saya tidak ingin menjadi beban.
Khalid, yang tidak bisa menerima jawaban itu, mengambil langkah berani. Ia memutuskan untuk bicara langsung pada ibunya. "Bu, aku tahu ini sulit diterima, tapi aku mencintai Sri. Bukan sebagai pekerja, bukan karena belas kasihan, tapi karena dia adalah seseorang yang istimewa bagiku," katanya di hadapan Nyonya Al-Fahad, yang tampak marah sekaligus terkejut. "Khalid, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Ini akan menghancurkan nama baik keluarga kita," seru ibunya dengan suara tinggi. Namun, Khalid tetap berdiri tegak, menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur dari pilihannya. Di sisi lain, Faisal memutuskan untuk menemui Sri untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi. Dalam hati, Faisal telah menerima kenyataan bahwa cinta Sri tidak untuknya, tetapi itu tidak membuatnya berhenti mencintai. Ia menatap Sri dengan senyum yang pahit, tetapi tulus. "Sri, aku tahu ini berat. Tapi kalau aku boleh meminta satu hal, tolong jangan lupakan bahwa aku pernah mencintaimu," katanya dengan suara bergetar. Air mata mengalir di pipi Sri saat ia menjawab, "Tuan Faisal, saya tidak pernah ingin menyakiti Anda. Maafkan saya." Ketegangan memuncak ketika Nyonya Al-Fahad akhirnya memanggil Sri ke ruang tamu bersama Khalid. "Sri, aku ingin mendengar langsung darimu. Apa yang kamu rasakan terhadap Khalid? Apakah kamu mencintainya, atau ini hanya permainan nasib?" tanyanya dengan tajam. Sri gemetar di bawah tatapan dingin wanita itu, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk jujur. Saya tidak tahu apa ini cinta, Tuan. Tapi yang pasti, Tuan Khalid adalah orang yang membuat saya merasa dihargai," jawabnya perlahan. Jawaban itu membuat Nyonya Al-Fahad terdiam, meskipun wajahnya tetap penuh kekecewaan. Khalid kemudian mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan niatnya. "Bu, aku ingin menikahi Sri. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap menghadapi semuanya," katanya dengan tegas. Nyonya Al-Fahad terlihat terkejut sekaligus bingung. Di satu sisi, ia tidak ingin melukai hati putra sulungnya, tetapi di sisi lain, ia merasa keputusan ini melawan tradisi keluarga. Namun, sebelum ibunya sempat memberikan keputusan, ayah Khalid yang selama ini lebih pendiam akhirnya angkat bicara. "Biarkan Khalid memilih jalannya sendiri," katanya dengan suara berat namun bijaksana. Semua orang di ruangan itu menoleh ke arah pria yang dihormati di keluarga itu. "Kita mungkin berbeda budaya, tetapi hati manusia tidak pernah salah. Jika Khalid mencintai Sri, kita harus belajar menerimanya," lanjutnya. Kata-kata itu menjadi titik balik dalam drama ini, membuat Nyonya Al-Fahad tidak lagi memiliki alasan untuk menolak. Akhirnya, dengan hati yang berat, Nyonya Al-Fahad memberikan restunya, meskipun jelas terlihat bahwa ia melakukannya dengan enggan. "Khalid, jika ini benar-benar keputusanmu, aku akan mendukungmu. Tapi ingat, tanggung jawab ini sepenuhnya ada di tanganmu," katanya dengan suara penuh ketegasan. Khalid mengangguk, sementara Sri hanya bisa berdiri terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Hari itu menjadi awal baru bagi Sri dan Khalid. Pernikahan mereka dirayakan dengan sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dekat. Faisal, meskipun hatinya hancur, tetap hadir untuk memberikan restu. "Aku harap kamu bahagia, Kak," katanya sambil memeluk Khalid. Kepada Sri, ia berkata, "Jaga dia baik-baik. Dia lebih berharga dari yang kamu tahu." Sri hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca, merasa bersyukur dan sedih dalam waktu bersamaan. Meski telah melewati badai konflik, perjalanan Sri dan Khalid masih jauh dari selesai. Hidup mereka kini memasuki babak baru, di mana cinta mereka harus menghadapi tantangan budaya dan lingkungan yang berbeda. Namun, bagi Sri, satu hal sudah pasti, ia tidak lagi berjalan sendiri, karena Khalid telah memilih untuk berjalan bersamanya. 5 tahun berlalu sejak pernikahan Sri dan Khalid. Hidup mereka telah mengalami banyak perubahan, terutama setelah kehadiran seorang anak laki-laki bernama Adam, yang membawa kebahagiaan tak tergantikan dalam hidup mereka.
Meski menetap di Arab Saudi, Sri sering merindukan desanya di Jawa Tengah. Ia ingin anaknya mengenal budaya asalnya dan merasakan kehangatan hidup sederhana yang pernah ia jalani. Namun, keputusan untuk meninggalkan Arab Saudi tidaklah mudah, terutama bagi Khalid yang terikat dengan tanggung jawab keluarga. Suatu malam, saat mereka duduk di balkon rumah sederhana mereka di Riyadh, Sri akhirnya mengungkapkan isi hatinya. "Khalid, aku ingin kembali ke Indonesia. Aku ingin ada mengenal tanah kelahiranku, belajar bahasa dan tradisi yang aku cintai," ia ucapnya dengan suara lembut. Khalid terdiam sejenak, menatap bintang-bintang yang berkilauan di langit malam. "Sri, aku mengerti. Aku tahu betapa rindunya kamu pada keluargamu. Kalau itu keinginanmu, kita akan pergi," jawabnya akhirnya. Keputusan itu membuat Nyonya Al-Fahad kecewa, meskipun kali ini ia berusaha menyembunyikan perasaannya. Dalam hati, wanita itu telah belajar menerima Sri sebagai bagian dari keluarga, meski tidak pernah sepenuhnya bisa memaafkan perbedaan status yang membayangi pernikahan mereka. Di sisi lain, Faisal yang kini telah menikah dengan seorang wanita pilihan ibunya, justru mendukung keputusan mereka. "Kak, mungkin ini yang terbaik untuk kalian. Indonesia adalah rumah Sri, dan aku yakin Adam akan bahagia di sana," katanya saat mengantar mereka ke bandara. Setibanya di Indonesia, Sri disambut dengan haru oleh keluarganya. Tangis bahagia pecah ketika Sri memeluk ibunya yang kini telah menua. Desa kecil tempat ia dibesarkan tetap sama, dengan sawah hijau yang membentang dan angin sepoi-sepoi yang membawa kenangan masa kecilnya. Khalid, meski terbiasa dengan kehidupan modern di Arab Saudi, perlahan mulai jatuh cinta pada kesederhanaan desa itu. "Sri, tempat ini indah. Aku mengerti kenapa kamu merindukannya," katanya sambil memeluk Sri. Namun, kehidupan di Indonesia tidak selalu mudah. Khalid harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan mencari cara untuk tetap mendukung keluarganya. Dengan bantuan dana yang ia simpan dari pekerjaannya di Arab Saudi, Khalid membuka usaha kecil di bidang agribisnis, memanfaatkan lahan pertanian keluarga Sri. Perlahan, ia mulai diterima oleh warga desa yang awalnya memandangnya dengan curiga. Kepribadiannya yang ramah dan kerja kerasnya membuat orang-orang mulai menghormatinya. Adam, yang saat itu berusia 4 tahun, tumbuh sebagai anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ia belajar bahasa Jawa dari neneknya dan senang bermain di sawah bersama anak-anak desa lainnya. Sri sering tersenyum melihat anaknya tertawa, merasa bahwa mimpinya untuk memberikan kehidupan sederhana namun bahagia kepada Adam mulai terwujud. "Khalid, aku merasa lengkap sekarang. Terima kasih sudah mau ikut aku ke sini," ucap Sri suatu malam. Khalid hanya tersenyum dan mengecup keningnya. "Kebahagiaanmu adalah kebahagiaanku, Sri." Namun, kehidupan mereka kembali diuji ketika bisnis Khalid menghadapi tantangan besar. Hasil panen yang buruk akibat musim kemarau panjang membuat usaha mereka hampir gulung tikar. Khalid merasa tertekan, tetapi Sri selalu ada di sisinya, menguatkannya dengan kata-kata penuh harapan. "Khalid, kita sudah melewati banyak hal. Jangan menyerah. Ini hanya ujian kecil dibandingkan apa yang sudah kita hadapi bersama," katanya sambil menggenggam tangan Khalid. Kata-kata itu memberi Khalid kekuatan untuk bangkit dan mencari solusi. Berkat kerja keras dan bantuan dari penduduk desa, usaha Khalid kembali bangkit. Ia bahkan berhasil memperkenalkan teknik pertanian modern yang dipelajarinya di Arab Saudi, sehingga meningkatkan hasil panen di desa itu. Kehadirannya tidak hanya membawa perubahan positif bagi keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Khalid kini menjadi sosok yang dihormati, sementara Sri menjadi jembatan antara suaminya dan tradisi lokal yang ia cintai. Hari-hari berlalu dengan damai, hingga pada suatu sore, ketika Sri duduk di beranda sambil memandangi Adam bermain di halaman, Khalid mendekatinya dan memeluknya dari belakang. "Sri, aku tidak pernah menyangka hidupku akan seperti ini. Tapi aku bersyukur, karena kamu adalah bagian dari hidupku," bisiknya. Sri tersenyum, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Khalid,
Aku juga tidak pernah menyangka. Tapi aku tahu, Tuhan selalu punya rencana indah untuk kita, jawabnya dengan penuh rasa syukur. Kehidupan mereka di desa mungkin tidak sempurna, tetapi disitulah mereka menemukan makna sebenarnya dari cinta dan keluarga. Sri, yang dulunya hanya seorang TKW dengan mimpi sederhana, kini hidup dalam kebahagiaan bersama suami dan anaknya di tanah kelahirannya. Perjalanan hidup mereka menjadi bukti bahwa cinta yang tulus bisa melewati segala rintangan, dan keluarga adalah tempat di mana hati menemukan rumahnya. Dan begitulah akhir perjalanan Sri dan Khalid, sebuah kisah yang membuktikan bahwa cinta sejati mampu melewati batasan budaya, tradisi, dan perbedaan status sosial. Dari seorang TKW yang bekerja keras di negeri orang, hingga menjadi seorang istri dan ibu yang menemukan kebahagiaan sederhana di tanah kelahirannya, Sri mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Pertama, hidup seringkali penuh dengan tantangan yang tak terduga. Namun, keteguhan hati, keberanian untuk membuat pilihan besar, dan kepercayaan pada rencana Tuhan selalu membawa kita menuju jalan yang terbaik. Kedua, cinta sejati bukan tentang kemewahan atau status, tetapi tentang rasa saling menghormati, mendukung, dan menerima satu sama lain apa adanya. Khalid menunjukkan bahwa cinta adalah keberanian untuk melawan dunia, sementara Sri mengajarkan bahwa cinta juga berarti kesederhanaan dan ketulusan hati. Ketiga, keluarga adalah kekuatan terbesar dalam hidup. Meski Sri meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar negeri, cinta pada tanah kelahiran dan keluarga tetap menjadi tempat ia kembali, memberikan kehidupan baru bagi dirinya, suami, dan anaknya. Cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan siapapun, karena di balik kerendahan hati seseorang, bisa saja tersimpan kekuatan besar yang mampu mengubah kehidupan banyak orang. Terakhir, mari kita renungkan bahwa setiap ujian hidup, seberat apapun, adalah bagian dari perjalanan kita menuju kebahagiaan. Dan seringkali, kebahagiaan itu tidak ditemukan di tempat yang jauh, tetapi di rumah, bersama orang-orang yang mencintai kita tanpa syarat. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang Anda ambil dari cerita ini, dan pastikan Anda sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini bisa membawa kita menuju kebahagiaan besar di masa depan. Terima kasih sudah menonton.